Kasus perundungan siswa SMP di Cilacap oleh kelompok 3 yang beranggotakan Rivalena Rahmadani dengan NIM 74, Adnina Zilal Matahari dengan NIM 80, Aurandi Davi Arindito dengan NIM 78, Anissa Frentiani dengan NIM 79, Zidan Arya Nugraha dengan NIM 77, Clara Patricia Neisha dengan NIM 75, dan saya sendiri Stefan Ada Pratama dengan NIM 76. Perundungan siswa SMP di Cilacap. Kasus perundungan siswa SMP di Cilacap adalah kejadian di mana seorang siswa SMP di Cilacap menjadi korban tindakan perundungan atau bullying yang dilakukan oleh siswa lainnya. Motif kejadian perundungan siswa SMP di Cilacap. Yang pertama, motif dibalik kejadian tersebut adalah ketidaksetujuan pelaku terhadap korban yang mengaku menjadi anggota kelompok barisan siswa atau BASIS. Padahal sebenarnya korban bukan anggota kelompok tersebut. Yang kedua, korban juga menantang kelompok lain di luar sekolah. Kasus ini melibatkan ketua kelompok barisan siswa yang menghadapi korban, yang kemungkinan merupakan ketua kelompok tersebut. Keterkaitan kasus tersebut dengan konsep manusia. Yang pertama, kebebasan individual dan tanggung jawab sosial. Kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Kasus bullying di Cilacap ini adalah contoh lepasnya individu dari tanggung jawab sosial dan penyalahgunaan kebebasan yang ia miliki hingga berakhir melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, keterhubungan spiritual. Manusia juga terhubung dengan dimensi spiritual, dapat merasakan ikatan dengan sesuatu yang lebih besar, yakni dengan Yang Maha Pencipta, sehingga tingkah laku di dunia akan mudah terarahkan. Tetapi, beda ceritanya apabila individu tidak mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta dan tidak mendengarkan hati nuraninya sendiri, itu akan menyebabkan individu lebih mudah terpancing dan mudah emosi dengan hal yang tidak ia sukai. Yang ketiga, interaksi sosial. Secara alami, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesama dalam komunitas. Hubungan sosial juga menentukan arah perkembangan individu, baik ke arah positif maupun ke arah yang negatif. Dan kasus perundungan di Cilacap adalah contoh interaksi sosial ke arah yang negatif, dikarenakan terjadi perselisihan dari interaksi antara pelaku dan korban. Selanjutnya, keterkaitan kasus tersebut dengan nilai, norma, dan hukum. Norma. Bullying melanggar norma sosial yang menghargai dan menghormati setiap individu. Norma sosial mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak melakukan kekerasan, dan tidak merendahkan orang lain. Nilai. Bullying melanggar nilai Pancasila sila kedua karena tindakan tersebut merendahkan martabat dan hak asasi manusia korban. Hal ini termasuk penghinaan, pelecehan, atau kekerasan fisik dan verbal. Hukum. Tindakan perundungan dilakukan di tempat umum, mempermalukan harkat martabat seseorang bisa juga dikenai pasal 310 dan 311 KUHP, dengan ancamannya pidana penjara paling lama 9 bulan. Pembahasan kasus tersebut dalam sudut pandang moral di masyarakat. Moral yang pengertiannya sama dengan etika dalam makna nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Di dalam kasus tersebut, pelaku menganiaya korban sedangkan korban sudah tidak berdaya dianiaya oleh pelaku. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa perundungan harus dihentikan dan pelakunya harus dihukum atau diberi sanksi atas tindakan yang mereka perbuat. Masyarakat mendukung promosi kebudayaan sekolah atau lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Pandangan moral inilah yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keadilan sosial dan menjauhkan diri dari tindakan yang merugikan orang lain secara fisik ataupun psikologis. Apa kaitan moral dengan hukum yang berlaku di masyarakat? Hukum mewakili peraturan dan ketentuan formal yang ditetapkan oleh otoritas yang diakui, sedangkan moralitas adalah sistem nilai informal yang ada dalam masyarakat. Kedua konsep ini saling terkait.
karena keduanya menetapkan standar mengenai apa yang dianggap benar dan salah, dan seringkali saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Hukum dan moralitas, meskipun merupakan konsep yang berbeda, seringkali mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Mereka memberikan panduan bagi perilaku manusia dan berkontribusi dalam mengatur perilaku masyarakat. Memahami hubungan antara hukum dan moralitas sangatlah penting, karena hal ini membantu dalam menghargai kompleksitas yang melibatkan penciptaan, implementasi, dan interpretasi hukum dalam konteks yang berbeda. Berikut adalah sumber atau referensi yang digunakan kelompok 3 untuk membuat presentasi. Untuk selebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih.